Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Terima kasih atas waktunya untuk menyikat waktu ya. Adalah kita buka presentasi ataupun makalah pada hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman sekalian, langsung saja. Di sini kami akan menyampaikan makalah terkait maaf, saya cari dulu ya. Pernyataan kehendak. Baik teman-teman, ini makalahnya terkait pernyataan kehendak ya. Di sini terkait masih ijab qabul pernyataan kehendak. Sini akan bahas kebebasan dan kerelaan melakukan akad, terjadinya kesepakatan, kesatuan majelis akad, dan cacatnya kehendak. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, terkait pernyataan kehendak. Di sini ada pernyataan dan kata kehendak. Pernyataan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan menyatakan, hal menyatakan. Jadi adalah sebuah tindakan menyatakan, itu adalah pernyataan. Contoh di sini, Presiden Turki mengirimkan pernyataan bela sungkawa kepada korban gempa bumi di daerah itu. Nah, jadi Presiden Turki ini itu adalah tindakan menyatakan. Menyatakan apa? Yaitu bela sungkawa kepada korban gempa bumi daerah itu. Nah, sedangkan kehendak di sini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah kemauan, keinginan dan harapan yang keras. Contoh, seorang petani mempunyai sebidang tanah untuk dijual. Hal itu dilakukan demi menyekolahkan anaknya sampai S2. Demikianlah kehendak seorang petani itu. Jadi petani itu adalah mempunyai kemauan yang sangat harapan yang sangat keras, kemauan yang tinggi gitu. Nah, bila dikaitkan dengan jual beli, bagaimana? Yakni pernyataan kehendak dilakukan oleh akidani, yaitu antara penjual dan pembeli, yaitu melakukan ijab qabul, dilakukan antara kedua belah pihak. Nah, itu adalah pernyataan kehendak dari penjual dan ke pembeli. Selanjutnya di sini ada kebebasan melakukan akad. Kebebasan melakukan akad sering disebut dengan huriyatul akad. Kita harus batasi karena di sini memang huriyah memang benar artinya adalah bebas, namun harus diartikan sebagai kebebasan yang terbatas, tidak bebas yang tidak ada batasnya. Yaitu dibatasi dengan bagaimana? Yaitu dibatasi tidak boleh menyimpang atau berlawanan dengan sistem umum, etika dan tujuan dasar syariat Islam. Nah, huriyatul akad di sini itu adalah merupakan prinsip hukum Islam yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama. Akad tersebut dibuat dengan kepentingannya sejauh tidak bertentangan dengan sistem umum, etika dan tujuan dasar syariat Islam. Jadi antara akidah ini di sini adalah penjual dan pembeli itu bebas. Kita melakukan akad seperti apa? Apakah ini akadnya jual beli? Apakah ini akadnya dia hanya menawarkan atau dan lain-lain. Jadi kita bebas, tapi ingat di situ bebas itu tetap harus ada batasannya, tidak boleh menyimpang, tidak boleh berlawanan dengan sistem umum, etika dan tujuan dasar syariat Islam. Gitu. Selanjutnya terjadinya kesepakatan. Nah, kesepakatan adalah perihal sepakat, sedangkan sepakat artinya setuju. Jadi ini adalah terjadinya persetujuan, setuju, kata setuju. Kesepakatan merupakan penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya yang mengadakan perjanjian.
maka terjadilah perpindahan hak kepemilikan dari penjual dan ke pembeli. Nah, ketika antara penjual dan pembeli setelah melakukan eh, perundingan akad itu dari awal, terus setelah antara keduanya menyetujui, maka terjadilah kesepakatan. Nah, terjadi kesepakatan, maka penjual barang tersebut ya menjualkan barangnya dan yang membeli tadi mendapat haknya. Maka terjadilah perpindahan hak kepemilikan dari penjual ke pembeli. Itu. Selanjutnya, kesatuan majelis akad. Di sini kesatuan artinya perihal satu, keesaan yang bersifat tunggal. Majelis adalah lembaga atau sekelompok orang yang merupakan satu kesatuan yang memiliki tujuan yang sama. Akad dalam bahasa Arab artinya al-aqdu atau ikatan. Nah, kesatuan majelis ini ittihad majelis, ya, sering disebut dengan ittihad majelis. Ijab dan qabul dilakukan pada waktu itu juga dan dalam satu tempat, tidak terputus oleh kegiatan lainnya. Contohnya, jadi masalah kesatuan majelis akad ini dia dilakukan pada waktu itu juga dan di tempat yang sama. Contohnya ini sedang contoh ijab qabul di pernikahan. Dalam melaksanakan pernikahan, ijabnya dilakukan pada hari Senin, ya. Qabulnya pun ya pada saat itu juga, tidak mungkin terjeda dengan kegiatan lainnya, atau ijab dilakukan sekarang dan qabulnya besok gitu. Maka hal tersebut mengakibatkan ijab kabulnya tidak sah, karena ijab kabul itu kan ya waktu itu juga saya membeli, kalau di jual beli saya membeli barang ini gitu. Ya sudah, waktu itu juga langsung gitu, tidak ada jeda. Jadi maksud di kesatuan majelis akad itu ya satu kesatuan di mana dia antara penjual pembeli ada di situ mengadakan kesepakatan dan langsung melaksanakan transaksi begitu. Nah, di sini ada cacatnya kehendak. Jadi dari awal tadi bagaimana ini ada cacatnya kehendak? Pertama ada ancaman atau paksaan. Jadi ketika melaksanakan akad tadi, ijab kabul tadi, ancaman dan atau paksaan. Ada ancaman. Contohnya bagaimana? Seumpama ada seorang penjual ya, gitu. Dia menjual buah mangga. Dia berkata seperti ini kepada pembelinya. Kalau kamu tidak membeli buah mangga ini, saya akan menyuruh orang untuk bakar rumahmu. Nah, di sini kan seharusnya tidak ada paksaan. Ya kalau dia tidak mau membeli ya sudah, nggak usah dipaksa. Malah ini adalah diancam. Ini nggak boleh. Nah, terus di sini ada kesesatan atau kekeliruan. Contoh, ada seorang petani gitu ingin menjual tanahnya yang memiliki luas 1 hektar gitu, dengan harga 800 juta sumpama. Dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak nih. Namun ketika dilakukan pengecekan ulang, ukuran tanah tersebut tidak sesuai dengan akad. Yang awalnya dia ukurannya mungkin 959 meter, tapi ngomong di awal dia punya lahan sekitar 1 hektar. Jadi di situ adalah ada kekeliruan. Jadi sini akadnya tidak sah ijab kabul di sini. Nah, terus adanya penipuan. Jadi seumpama ada penjual kurma di pasar, dia menjual kurmanya dengan dalih, wah ini barangnya kurmanya bagus, semua enggak dan jelek. Tapi aslinya ketika ada orang yang beli itu biasanya tumpukan kurma itu kan seperti perisai gitu. Nah, yang di luar ya bagus, namun di dalamnya jelek. Nah, itu menipu. Jadi itu adalah sebuah penipuan, tidak boleh. Terus selanjutnya ada penyalahgunaan keadaan. Nah, jadi di sini contoh keadaannya yang tidak keadaan yang kurang paham, kurang pengalaman. Ada seorang petani yang kurang pengalaman dalam menjual hasil panennya. Nah, dan akhirnya dimanfaatkan oleh orang jahat dengan membeli dengan harga murah, seharusnya dibanderol dengan harga yang mahal. Jadi ada orang petani ini jadi kurang berpengalaman dalam menjual hasil kebunnya gitu. Ketika itu dijual, nah dapat ya mungkin ada orang jahat yang ingin membelinya, tapi dengan harga yang murah. Di sini jadi ini adalah salah satu cacat kehendak. Cacat kehendak itu ada ancaman ini, kekeliruan, ada penipuan dan penyalahgunaan. Nah, yang
Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman serta Pak Iza terkait presentasi ini, mohon dibimbing. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.